Selamat sore saudara, shalom. Shalom, saudara diberkati Tuhan sore hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Saudara bisa keluar dari tempat duduk saudara, bisa berikan salam satu dengan yang lain, katakan selamat datang di rumah Tuhan, selamat beribadah. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, Bapa. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang baik, kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Bapa, sore hari ini Tuhan kami ada Tuhan, itu semua karena anugerah dan campur tangan kuasa-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami pada hari ini Tuhan Yesus, Engkau yang beracara atasnya Tuhan, Engkau yang pegang kendali Tuhan atasnya Tuhan. Dan kami percaya semua mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami mau terus hari demi hari dekat dengan Engkau Tuhan, mendengar nama-Mu lebih lagi Tuhan, mendengar Engkau lebih lagi Tuhan, ada dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari sembah Tuhan lebih lagi saudara. Ucapkan ucapan syukur saudara di hadapan Tuhan sore hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur, terima kasih karena Kau baik. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, penyertaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Kau ajaib. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, bersyukur. Oh Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dengan segenap hati katakan,
Tuhan kau besar, Tuhan kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, ah Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kami mau bersyukur lebih lagi. Bersyukur hanya saja Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari sembah Tuhan. Oh Tuhan, kami mau sembah Engkau, kami mau agungkan Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Ya Yesus, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Ya Yesus, selalu dan selalu kau angkat hatiku, amin. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur. Mari angkat tangan kita saudara. Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, kau angkat hatiku, amin. Kau membuatku berharga di mata. Jemaat Tuhan saja katakan, ku mau selalu. Ku mau selalu bersyukur
Ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, saudara, sembah Tuhan. Menyerah Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kami, karena kami percaya Engkau yang menopang kami, Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami, Tuhan Yesus. Engkau yang selalu ada atas hidup kami, Bapa. Ya Yesus, mujizat-Mu Tuhan ada, Tuhan, saat kami mau menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Berputus asa, mujizat Tuhan ada. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Jangan pernah menyerah, berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Berikan tepuk tangan buat Allah lebih lagi. Katakan haleluya. Ya Tuhan, kami percaya mujizat-Mu ada atas setiap kami, Tuhan. Ketika kami datang, Tuhan, kami membawa beban berat, Tuhan, Engkau yang akan memberikan kami kelegaan, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini setiap pujian kami, penyembahan kami, dalam tangan kuasa-Mu, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita lebih lagi. Haleluya. Saudara percaya bahwa hari-hari ini kita gak boleh menyerah, amin. Amin. Karena apa? Karena Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Berikan tos satu dengan yang lain, katakan Kaulah kuatku. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin.
tangan buat Allah kita lebih lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara masih siap memuji nama Tuhan lebih lagi? Amin, masih semangat. Haleluya. Katakan kanan kiri kita, katakan Allah kita tak tertandingi. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Katakan sungguh, sungguh tak tertandingi. Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan kanan kiri saudara, katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Haleluya. Yesus sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Katakan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Allah kita lebih lagi. Saudara masih semangat meninggikan nama Tuhan, amin. Amin, saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman selama sepekan. Shalom everyone, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya Tuhan hadir dan melawat kita. Bersama saya Bernard, berikut HOG News minggu ini. Dukung dan doakan Bapak Gembala yang hari ini melayani di GPI Dago, Bandung. Tidak terasa gereja kita sudah memasuki usia yang ke-9. Ibadah ulang tahun akan diadakan pada Minggu 27 Oktober jam 5 sore di tempat ini. Mari kita menabur untuk ibadah ulang tahun. Taburan dapat dimasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom.
mengingatkan bagi seluruh panitia ulang tahun, doa persiapan ulang tahun akan diadakan pada Rabu 16 Oktober jam 6 sore di Ini Studio. Mengingatkan bagi semua yang terlibat dalam pelayanan, menara doa pelayan jemaat akan diadakan pada Jumat 18 Oktober jam setengah 7 malam melalui Zoom. Dukung channel YouTube Gereja Kita, GP House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Demikian Hauge News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, bagi sebagian orang kasih karunia atau anugerah, perbuatan orang percaya, serta keselamatan merupakan entitas yang tidak dapat dihubungkan secara paralel. Kenyataannya, kasih karunia dan perbuatan dapat menimbulkan suatu ketegangan dalam diri orang percaya. Jika kita lebih condong pada kasih karunia, sangat mungkin untuk terjebak dalam pandangan hyper grace. Sebaliknya, jika kita condong pada perbuatan, kita akan terjebak dalam legalisme. Oleh karena itu, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas pemahaman yang benar antara kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan bahwa kita bisa memahami hubungan kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan melalui tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Kata kasih karunia dalam bahasa Yunani, yaitu charis, muncul sebanyak 7 kali dalam tulisan Rasul Yohanes. 4 kali dalam Injil Yohanes, 1 kali dalam surat Yohanes, dan 2 kali dalam kitab Wahyu. Di sisi lain, kata bekerja dalam bahasa Yunani yaitu ergon muncul sebanyak 54 kali, 28 kali dalam Injil, 5 kali dalam surat Yohanes, dan 21 kali dalam kitab Wahyu. Tampaklah bahwa pemahaman Yohanes tentang kasih karunia harus dilihat dari hubungannya dengan pekerjaan atau perbuatan. Dalam Yohanes 1 ayat 14, pertama kalinya kata anugerah atau kasih karunia muncul di dalam tulisan Rasul Yohanes. Karenanya, kita harus memahami bahwa kasih karunia atau anugerah berkaitan erat dengan Yesus Kristus. Kasih karunia tidak hanya tentang kemurahan yang tidak layak kita terima, tetapi tentang hubungan kita dengan Kristus yang adalah kebenaran. Melalui Kristus, kita mengenal kebenaran dan menerima anugerah demi anugerah. Kata perbuatan dalam tulisan Rasul Yohanes, contohnya dalam Yohanes 3 ayat 21 dan ayat lainnya, memiliki makna yang dalam, yaitu yang pertama, mengungkapkan apakah seseorang mencintai terang, yang kedua, mengungkapkan hubungan seseorang apakah dengan Tuhan atau setan, yang ketiga, menyingkapkan asal-usul seseorang, dan yang keempat, mengungkapkan apa yang menjadi kehendak Bapa, yakni agar semua orang dapat diselamatkan melalui Yesus. Dengan memiliki pemahaman tentang kasih karunia atau anugerah dan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan tersebut, tentunya kita tidak lagi memiliki pandangan yang sempit tentang perbuatan dan menganggap bahwa perbuatan-perbuatan orang percaya adalah sebagai bentuk legalisme. Kita diselamatkan karena anugerah oleh iman, dan iman kita haruslah iman yang hidup, di mana iman yang hidup dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Lalu, bagaimana hubungannya dengan keselamatan? Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu memberikan gagasan tentang perbuatan, di mana perbuatan itu mencakup aktivitas atau tindakan seseorang, serta kualitas hubungan seseorang dengan Tuhan Yesus. Wahyu 19 ayat 7-8 berbunyi, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, sebab hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Persiapan ini menunjukkan adanya aktivitas kerjasama atau bahkan timbal balik antara mempelai anak domba dan Tuhan. Berarti Tuhan yang digambarkan sebagai anak domba
adalah yang memberikan pakaian dari linen halus ini kepada mempelai anak domba. Tujuan pemberian ini diperjelas dengan kata kerja diberi kain linen yang menunjukkan bahwa dia harus mengenakan pemberian itu. Lebih lanjut, dalam kitab Wahyu, Yohanes menekankan pentingnya perbuatan dalam konteks keselamatan. Kain linen halus yang dikenakan mempelai anak domba menggambarkan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ini menunjukkan adanya kerjasama antara Tuhan dan orang percaya, di mana perbuatan kita yang benar seperti kegiatan kasih, kerja keras, ketekunan, kesabaran, memelihara iman, menaati firman, bersaksi, pelayanan, kemurnian moral, dan lain-lain adalah respon kita terhadap kasih karunia Allah. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Perbuatan benar manusia harus berjalan konsisten dengan perbuatan benar menurut Tuhan, karena tindakan kita mencerminkan Tuhan yang telah memberikan keselamatan. Dalam tulisan Yohanes, tampaknya mustahil untuk memahami keselamatan tanpa perbuatan, karena perbuatan seseorang membuktikan apakah seseorang berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman atau tidak. Oleh karena itu, kita melihat bahwa perbuatan kita bukanlah legalisme, tetapi bukti dari iman yang hidup, karena iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, semua diberkati sore hari ini. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari dengan penuh iman kita katakan bersama. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita juga akan perkatakan apa yang Tuhan taruh bagi gereja kita di tahun 2024 ini, di mana tahun ini adalah tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Mari dengan penuh semangat kita katakan tahun 2024, tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Sekali lagi, tahun 2024, tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan sore petang hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami juga boleh mendengarkan berkat firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hari-hari, dalam minggu-minggu yang sudah kami lewati. Kami sungguh merasakan ada campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami bersatu hati. Kami berdoa menopang untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua BPP GPI, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Kami berdoa untuk Ketua BPD GPI Jateng, Pendeta Andreas Budi Utomo. Untuk Ketua Perwil Semarang, Pendeta Fauzi Mangaran. Kami juga berdoa dan menopang untuk Bapak dan Ibu rohani kami ya Bapak. Kami berdoa untuk Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo yang ada di Jakarta. Untuk Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna di Purwokerto. Terlebih untuk Gembala Sidang di tempat ini Tuhan, Pendeta Timotius Andi Cahaya. Bapa, terus berkati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Pakai mereka lebih lagi untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Tanda-tanda heran dan ajaib kiranya boleh menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini.
Dimanapun Engkau menempatkan hamba-hambamu ini, dimanapun mereka boleh melayani, nama Tuhan kiranya semakin ditinggikan. Kami bersyukur untuk hamba-hambamu ini ya Bapa, mereka yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Biarlah terus Tuhan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah di dalam kehidupan hamba-hambamu ini. Hikmat yang daripadamu terus menuntun kehidupan hamba-hambamu ini Tuhan. Terus pakai mereka untuk boleh menyiapkan umat-Mu, terlebih umat-Mu di tempat ini menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karuniakan kesehatan yang sempurna bagi hamba-hambamu ini. Apapun yang mereka perbuat kiranya Tuhan yang buat berhasil. Apapun yang mereka perlukan kiranya Tuhan yang cukupkan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga hamba-hambamu ini Tuhan. Mereka kiranya ada di dalam rencana dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami juga berdoa menopang untuk kota kami tercinta Semarang ya Tuhan. Shalom Semarang, diberkatilah Semarang. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami Semarang. Berkati setiap pemimpin di kota Semarang ini Tuhan. Mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Terus membawa Semarang boleh menjadi berkat bagi bangsa kami, terlebih menjadi berkat juga boleh bagi kota-kota lain di luar sana Tuhan. Kami juga percaya bahwa gerejamu yang ada di Semarang ini Tuhan boleh memberkati, bersatu hati, bergandengan tangan, terus memberikan dampak yang positif bagi kota kami Semarang Tuhan, memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya ya Bapa, terus Kau pakai gerejamu ini Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi. Melalui kami Tuhan, nama-Mu boleh semakin ditinggikan di kota Semarang ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa sore hari ini Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, diberkatilah Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Berkati Presiden, Wakil Presiden, jajaran para Menteri, TNI, Polri, sampai dengan tingkat RT, RW Tuhan. Semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa di tengah masa transisi kepemimpinan saat ini ya Bapa. Kami percaya ada campur tangan-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Kau pakai pemimpin-pemimpin yang baru nantinya Tuhan, untuk boleh menyatakan mujizat-Mu atas Indonesia lebih lagi Tuhan. Mereka boleh membawa Indonesia ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di luar sana. Melalui pemimpin-pemimpin yang baru ini nantinya Tuhan, kami percaya rencana-Mu boleh dinyatakan lebih lagi atas Indonesia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa sore hari ini untuk Tuhan, untuk generasi Yeremia. Berkati anak-anak muda ini Tuhan, bangkitkan mereka, anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan mereka terus boleh menjadi berkat bagi bangsa kami, menjadi berkat bagi kota kami, menjadi berkat bagi gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus pakai generasi Yeremia ini Tuhan untuk menyatakan rencana-Mu atas bangsa kami, atas kota kami, atas gereja kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan jemaat-Mu di Semarang ini untuk memiliki tempat ibadah permanen. Tidak ada yang mustahil di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami percaya pada waktu-Mu nanti Tuhan, kami akan menerima tempat ibadah yang permanen. Tempat ibadah yang boleh menjadi pusat transformasi di kota Semarang ini Tuhan. Tempat ibadah yang boleh menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu janji-Mu akan digenapi bagi jemaat-Mu di kota Semarang ini. Kami juga berdoa saat ini menopang Yerusalem ya Tuhan. Shalom Yerusalem. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Kami bawa juga persembahan kami saat ini Tuhan. Berkati persembahan ini, kami mau belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Dalam hadirat Tuhan, persiapkan hati kita lebih lagi untuk terima kebenaran firman Tuhan. Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku,
bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dengan segenap hati saudara katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Ku terhubung denganmu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya. Oh ya nana ya nabaya sando, sikiana maya nabaya se. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami untuk kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami pada sore malam hari ini ya Tuhan. Tiba waktunya untuk kami ini dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan, akan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi setiap kami semua ya Tuhan, agar setiap pesan yang disampaikan kami boleh menangkap dan kami dapat melakukannya ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu
yang sederhana ini ya Tuhan, untuk hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, sehingga umat-Mu boleh menangkap pesan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pada sore hari ini kita boleh berkumpul, kita boleh sama-sama beribadah. Saya senang sekali, saya berdoa biarlah setiap kita semua berada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Bapak Gembala sehingga saya boleh menyampaikan pesan pada sore malam hari ini. Nah, pada sore ini saya rindu menyampaikan satu tema yang saya beri judul, yaitu adalah Never Give Up. Nah, ada sebuah pertanyaan ya yang bisa kita jawab masing-masing di tempat ini ya. Pernahkah kita ini ingin menyerah terhadap sesuatu ya? Mungkin itu dalam kehidupan pribadi kita, di dalam keluarga kita, mungkin sakit penyakit juga, mungkin kita mengalami sakit penyakit, atau dalam pekerjaan kita, dalam sekolah studi kita, atau mungkin bahkan juga di dalam pelayanan kita. Pernahkah kita merasa, aku kok rasanya capek sekali ya, aku pinginnya kok menyerah saja, rasanya kok berat menjalani semua yang ada. Nah, rasanya kita pingin menyerah ya. Kita mungkin sudah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang bisa kita lakukan, tetapi mungkin tidak ada hasil ya, atau mungkin hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih diizinkan menghadapi masalah, berarti kita ini masih hidup ya. Ketika kita bangun ya, kita bangun pagi, ya kita akan dihadapkan dengan persoalan dan masalah yang akan kita hadapi sepanjang hari. Tuhan memanggil dan menyelamatkan setiap kita, namun Ia tidak menjanjikan kita ini bebas dari masalah. Tetapi yang luar biasanya bahwa Tuhan itu berjanji bagi setiap kita bahwa Ia itu akan menyertai setiap langkah kita, sehingga kita bisa keluar dari setiap masalah atau tantangan, dan kita ini bisa keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin ya. Nah, kemarin Jumat ya, Bapak Gembala kita menyampaikan hidup kita ini adalah seumpama ada di dalam gelanggang pertandingan ya. Kita akan buka sama-sama ayatnya di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Ya, tulisannya jelas ya. Kita mau baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak ya. Ada beberapa hal yang akan kita sama-sama belajar dari satu perikop ini ya. Next, yang pertama yaitu adalah hidup kita ini adalah sebuah pertandingan rohani. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 ya, terjemahan TSI, dikatakan bahwa ingatlah bahwa dalam sebuah pertandingan lari semua peserta berlari, tetapi hanya satu yang menang dan mendapat hadiah. Karena itu, mari kita berlari sekuat tenaga dalam perlombaan rohani ini, supaya kita menjadi pemenang. Yang pertama bahwa yang perlu kita ketahui bahwa hidup kita ini adalah sebuah pertandingan rohani. Kita ini ada dalam sebuah pertandingan rohani. Oleh sebab itu, berlarilah sekuat tenaga, berjuanglah
sekuat tenaga. Tuhan tuh enggak mau kita ini gugur ya di dalam setiap pertandingan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ia mau supaya setiap kita ini tampil sebagai seorang pemenang. Pertanyaan bagi setiap kita ya, apa yang menjadi persoalan bagi setiap kita sehingga kita ini merasa ingin menyerah? Apa yang menjadi alasan bagi setiap kita untuk kita ini menyerah? Kita perlu tahu bahwa selalu ada harapan ya Bapak Ibu Saudara ya, ketika kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, berarti masih ada harapan. Karena pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Ketika kita percaya Tuhan berarti masih ada harapan. Kita diberi nafas berarti masih ada harapan. Di dalam Roma 8 ayat 37, next, dikatakan bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan juga bahwa tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan itu menetapkan setiap kita ini menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dia tidak menghendaki setiap kita ini menyerah. Dia ingin setiap kita ini keluar sebagai pemenang. Tuhan memberikan gen bagi setiap kita ya, DNA bagi setiap kita, yaitu adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Jadi jangan kita ini menyerah di tengah jalan ya. Mungkin kita ini merasa capek ketika kita menghadapi persoalan yang kita hadapi, tantangan dalam kehidupan kita. Tuhan katakan pada pagi hari ini bahwa kita tidak boleh menyerah. Tetapi biarlah kita boleh tetap bersemangat ya, meskipun ada banyak hal yang harus kita hadapi. Dalam Roma 8 ayat 31 tidak ada ayatnya, tidak saya tampilkan ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, Tuhan itu menyertai setiap kita. Yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Kadang kita ini merasa menyerah karena mungkin kita ini merasa bahwa kita itu menjalani itu sendiri ya. Kadang kita merasa capek, aduh Tuhan aku capek karena aku tuh sendiri ya. Kita perlu ketahui bahwa Tuhan tuh ada di pihak kita ya. Dia itu menyertai setiap kita. Makanya kita tidak boleh menyerah ya. Tuhan tuh ada di pihak kita. Kita punya komunitas di tempat ini, di dalam komsel, dalam kul. Ada komunitas rohani di dalam gereja di tempat ini, itu adalah saudara-saudara seiman kita. Itu membuktikan bahwa kita itu tidak menjalani kehidupan kita ini sendiri, kita tidak menjalani pertandingan itu sendiri, tetapi ada orang-orang yang di sekitar kita yang mensupport kita, terlebih Tuhan bahwa Dia itu ada di pihak kita dan Dia itu memberikan kemenangan bagi setiap kita. Itu yang pertama, yaitu adalah kita harus menyadari bahwa kita ini ada dalam sebuah pertandingan rohani. Yang kedua, di dalam Efesus 6 ayat 16, next ya. Mungkin bisa kita baca, Bapak Ibu Saudara bisa boleh baca ya, dalam Efesus 6 ayat 16. 3, 2, 1. Ya, yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa kita itu harus mengenakan perisai iman ya. Dikatakan pergunakanlah perisai iman. Apa sih yang seringkali membuat kita ini menjadi lemah dan membuat kita ini pingin menyerah? Yaitu dimulai dari pikiran ya. Jelas mungkin kita capek menjalaninya ya. Kemudian muncullah pikiran-pikiran yang berjalan-jalan ya, jalan-jalan di kepala kita ya. Aduh, menyerah sajalah. Ngapain sih mempertahankan, misalnya seperti itu ya, apa yang kita perjuangkan hari-hari ini. Mungkin itu jalan-jalan di otak kita, akhirnya kita mungkin bisa berkata, wah ya sudahlah aku mau menyerah saja ya. Nah itu tujuan si jahat ya, dia mencoba memberikan panah-panah api ya, panah api ke kita ya, untuk kita ini menjadi lemah dan kita ini akhirnya
mengibarkan bendera putih ya. Artinya kita ini menyerah. Pikirannya aneh-aneh jalan-jalan ya, membuat kita ini capek ya. Makanya kita perlu menggunakan perisai iman ya. Nah, di gambarnya di situ ya dikatakan perlu menggunakan perisai iman supaya kalau ada panah-panah yang berasal dari si jahat tuh kita bisa menangkisnya. Ayolah, ngapain sih kamu mempertahankan, mungkin seperti itu ya. Kita bisa berkata, enggak, saya punya iman bahwa Tuhan tuh pasti memberikan pertolongan kepada saya tepat waktu. Kita perlu mengenakan apalagi teropong mungkin ya, teropong keselamatan ya yang kita pakai ya. Salah satu senjata selengkap senjata Allah itu adalah teropong keselamatan, ketopong keselamatan. Sehingga kita ini tidak goyah, sehingga kita ini kepala kita ini tidak tertembak oleh panah api dari si jahat. Lindungi diri kita ya dari serangan-serangan, dari pikiran-pikiran yang berasal daripada si jahat. Karena semuanya berusaha supaya kita ini menjadi lemah, supaya setiap kita ini berusaha, supaya setiap kita ini menjadi goyah dan kita ini menjadi gugur di dalam pertandingan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita perlu ingat bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang ya. Kita perlu ya terus masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan ya. Makanya ketika kita ini beribadah ya, saya mengajak setiap kita untuk kita ini datang jangan terlambat ya, tetapi datanglah sebisa mungkin kita ini dari awal supaya kita ini dapat menikmati hadirat Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan karena kita boleh berjumpa dengan Tuhan, kita mendapatkan jawaban ya daripada Tuhan. Bobotnya sama ketika kita ini memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan tuh bobotnya sama, dan ada berkat yang akan kita terima ketika kita ini datang memuji dan menyembah Tuhan ya. Nah, ketika kita ini ada di dalam hadirat Tuhan, mungkin pikirannya kita itu tadi yang aneh-aneh gitu ya. Mungkin pikiran kita yang bermacam-macam membuat kita ini emosi, membuat kita ini mungkin merasa pingin menyerah, membuat kita ini lelah ya. Ketika kita datang ya, kita bergumul bersama dengan Tuhan, kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka setiap beban-beban palsu itu akan terlepas ya, sehingga kita ini dapat mengambil keputusan yang benar ketika kita ini ada di dalam hadirat Tuhan. Setiap beban-beban itu boleh terlepas ya. Kalau kita masih beban-beban itu ada dalam setiap kehidupan kita, pikiran-pikiran itu tuh masih ada di dalam setiap kehidupan kita, pikiran-pikiran yang negatif ya, kalau kita ini tidak datang ke hadirat Tuhan, membuat kita ini mungkin bisa emosi, kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang salah di dalam kehidupan kita. Nah, ada satu lagu ya, lagu baru sebetulnya ini ya, judulnya tuh Stop Berpikir Aneh-Aneh ya. Ini mungkin lagu bukan lagu apa namanya pure bahasa Indonesia ya, tapi ini lagu dari timur ya. Saya kemarin dengerin ya, wah ini lucu juga, tapi luar biasa lagunya tuh bagus sekali ya. Saya mau nyanyiin ya walaupun tanpa musik ini. Bentar, saya tak inget-inget nadanya dulu. Jangan terlalu banyak pikiran, nanti bikin hati susah. Seng boleh stres, frustasi dan depresi, semua itu seng ada gunanya. Seng itu tidak ya. Berarti itu semua itu tidak ada gunanya. Pikirkanlah perkara mulia, stop berpikir aneh-aneh. Daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Tuhan. Penting sekali firman Tuhan, penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Ya, itu mungkin aneh di telinga kita ya, tetapi itu bagus sekali ya. Jangan kita ini terlalu banyak pikiran ya, kalau saya terjemahin dalam bahasa Indonesia ya, nanti bikin hati susah. Nanti buat kita ini jadi stres, frustasi dan depresi. Karena
Stres, frustasi, depresi itu tidak ada gunanya. Pikirkanlah perkara mulia, stop berpikir yang aneh-aneh. Daripada pikirkan aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Tuhan ya. Kadang kita lebih asik ya berpikir yang aneh-aneh, sesuatu yang melemahkan kita itu kita lebih asik ya, karena itu mungkin sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya memang betul seperti itu. Ya memang saya memang tidak bisa, jadi saya mau menyerah saja. Jadi pikirannya tuh yang aneh-aneh itu akhirnya kita terima ya, padahal itu bukan berasal dari Tuhan ya, tetapi itu berasal dari si jahat. Itu adalah panah api yang berasal dari si jahat. Makanya kita harus menggunakan firman Tuhan ya, untuk kita ini bisa melawan setiap panah-panah api yang berasal dari si jahat ya. Jaga pikiran kita di tengah tantangan dan persoalan pergumulan yang ada ya. Pikiran kita ini harus bersih dan sehat ya. Kita ini harus menjaga supaya kita ini tetap sehat ya, pikiran kita ini sehat. Karena hari-hari ini tuh kan isu santer, isu tentang mental health ya. Kalau kita ini capek, kita ini lelah, kita ini sudah frustasi ya, kita bakal depresi ya, frustasi dan depresi ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita tidak bisa berpikir dengan sehat, kita tidak bisa mengambil keputusan dengan bijak, kita tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Pikirkanlah firman Tuhan ya kan. Stop berpikir aneh-aneh ya kan. Lebih baik daripada kita memikirkan yang aneh-aneh, lebih baik pikirkanlah firman Tuhan. Ya, itu yang kedua ya. Yang ketiga yaitu adalah latih dan kuasai diri kita. Next ya. Berlatih dan menguasai diri kita. Ya. Kita akan baca sama-sama dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai yang ke-27. Yuk. 3, 2, 1. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak ya. Di sini dikatakan ada beberapa hal yang saya kasih sorotan di situ. Menguasai diri ya, melatih tubuhku dan menguasainya. Ada satu lagi yang saya kelewat ini ya. Aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul ya. Nah, kita harus berlatih dan menguasai diri kita ya. Nah, saya mau kasih satu ilustrasi ya. Next. Apakah ada yang mengenal ini? Tahu enggak ya tokoh ini siapa? Mungkin kalau angkatannya Pak Yahya ini mungkin tahu nih. Bu Rini mungkin tahu ini kalau ini ya. Ini adalah Ardi Wiranata ya. Saya tahu info ini ketika saya ini ya membaca matrikul ibadah anak ya. Nah, Ardi Wiranata ini adalah seorang atlet bulu tangkis yang legendaris ya. Atlet bulu tangkis Indonesia, mungkin Tasya enggak tahu ya. Belum lahir Tasya. Dia memiliki tinggi badan itu 171 cm. Kalau dilihat dari tinggi badannya itu sebetulnya itu tergolong pendek dibanding dengan atlet-atlet lainnya ya. Namun Ardi ini tuh terkenal cerdas ya. Dia itu dapat mengontrol bola atau kok dengan cermat. Tidak semua kok tuh dia balas dengan pukulan, tetapi dia biarkan. Dan ketika dibiarkan, ternyata keluar dari garis sehingga dia dapat poin, dia dapat nilai. Dia sengaja mengarahkan koknya jauh, gitu. Padahal lawannya ada di depan, di dekat jaring. Dan akhirnya dia dapat poin lagi. Dia itu mempelajari ya. Ketika dia nanti akan bertarung dengan siapa, bertanding dengan siapa, Ardi ini mempelajari cara bermain lawannya. Dia cari kelemahannya apa gitu kan. Dia tahu bahwa dia memiliki kelemahan, tetapi dia tuh cari kelemahan lawannya itu apa, dan dia berusaha mempelajari, dia mempelajari semuanya itu ya, dan
akhirnya dia dapat memenangkan pertandingan. Meskipun dia itu memiliki satu kelemahan, yaitu adalah tubuhnya yang pendek, tetapi Ardi ini melatih dirinya dan menguasai dirinya dengan baik sehingga dapat menguasai lapangan dan memenangkan banyak pertandingan ya. Kalau saya lihat ini ya, saya tuh browsing di internet ya, ada banyak pertandingan yang dia menangkan ya, saya bacakan ya. Dia meraih medali perak di Olimpiade Barcelona tahun 92. Meraih perak pada kejuaraan dunia tahun 89. Meraih perunggu kejuaraan dunia, ini mungkin Akung mengikuti ya Akung ya. Meraih perunggu kejuaraan dunia tahun 91, 92. Juara All England tahun 91, juara SEA Games tahun 91, juara Piala Dunia tahun 91, juara final GP 94, juara Indonesia terbuka 6 kali, 90, 91, 92, 94, 95, 97. Wah, luar biasa ini, benar-benar dia tuh juara lapangan ya. Juara Jepang terbuka 3 kali, tahun 91, 92, 94. Juara Cina terbuka tahun 89, Malaysia terbuka 93. Wah, ini kalau dibacain banyak sekali ya. Piala Thomas, juara Swedia terbuka, wah banyak sekali ya. Dia memenangkan banyak pertandingan. Ya, meskipun dia tuh tahu bahwa dia tuh memiliki kelemahan, tetapi dia tuh menguasai dirinya dan dia itu terus belajar dan dia tuh melatih dirinya sehingga dia tuh bisa menjadi pemenang dalam setiap pertandingan yang ada ya. Nah, mungkin kita ini memiliki keterbatasan ya. Kalau kita lihat mungkin kita ini memiliki keterbatasan, kita memiliki kelemahan ya. Kita perlu lihat bahwa kelemahan kita apa, keterbatasan kita itu apa. Nah, Tuhan tuh mau ya membangkitkan setiap potensi yang ada dalam setiap kita, mengembangkan setiap potensi yang ada di dalam setiap diri kita ya. Mungkin melalui setiap keterbatasan yang ada di tengah kesulitan tuh Tuhan rindu membangkitkan sesuatu yang baru di dalam setiap hidup kita. Kita lihat apa potensi yang ada di dalam diri kita ya, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, mungkin di dalam gereja di tempat ini juga. Tuhan tuh mau supaya kita tuh melihat, membangkitkan setiap potensi yang ada di dalam setiap diri kita ya, dan setiap potensi itu terus diperlengkapi, dilatih sehingga kita menjadi terampil dan kita bisa menguasai semuanya dan kita bisa memenangkan setiap pertandingan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tantangan ada, meskipun kita memiliki kelemahan, kita memiliki keterbatasan, Tuhan tidak mau kita ini menyerah, tetapi Tuhan mau bahwa setiap kita ini next level ya, kita naik tingkat dalam setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin tadinya kita berada di dalam satu zona, yaitu adalah zona nyaman. Tuhan mau kita ini mendobrak zona nyaman itu, kita terus belajar, memperlengkapi dan melatih setiap diri kita. 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di bagian terakhir dikatakan, sebab jika aku lemah maka aku kuat ya. Ini suatu ayat yang luar biasa ya, bahwa dalam kelemahan kita kuasa Tuhan tuh menjadi sempurna ya. Tuhan tuh mau ya kita ini menjadi kuat ya. Kita akan mengalami menerima kekuatan yang daripada Tuhan ya ketika kita ini lemah. Jangan kita ini kalah dengan setiap keterbatasan yang ada di dalam diri kita, tetapi latih diri kita, perlengkapi diri kita, dan kita akan melihat bahwa Tuhan itu sedang membangkitkan sesuatu yang baru. Ada kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita, memampukan setiap kita untuk kita ini menjadi pemenang dalam setiap hal yang ada di dalam kehidupan kita. Minta hikmat daripada Tuhan sehingga kita ini bisa tampil menjadi pemenang. Itu yang ketiga ya. Nah, berikutnya yang keempat, yaitu adalah ada upah yang menanti. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25 ya, dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi ada upah ya, ada hadiah yang menanti, ada reward yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang menang. Ayat 25, bagi
bagian yang terakhir dikatakan bahwa mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi jelas ya, ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, orang-orang yang lebih daripada pemenang, orang-orang yang mau tidak menyerah. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dalam Yakobus 1 ayat 12, next. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu Saudara ya, apapun persoalan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, pribadi, keluarga, mungkin di dalam pelayanan juga, jangan kita ini menyerah, karena ada upah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, bagi orang-orang yang menang dalam setiap pertandingan hidup kita ini. Ingat bahwa pertolongan kita ini datangnya tuh bukan dari manusia, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertolongan, memampukan setiap kita. Nah, next, ada yang tahu ini enggak ya? Ubasute. Ini mungkin untuk menutup ya, kisah ini untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini ya. Ini adalah suatu tradisi yang ada di Jepang ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi tradisi yang buruk ya. Di Jepang tuh pernah ada satu tradisi yang disebut dengan ubasute, yaitu membuang orang tua atau anggota keluarga yang sudah tidak produktif. Mungkin mereka sakit-sakitan, mereka ini sudah usianya tua, dan mereka dibuang ke satu daerah terpencil ya, atau mungkin di hutan. Nah, ada sebuah cerita di mana ada seorang ibu yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Mungkin anaknya tuh sudah capek, sudah lelah ya. Ini kok repot ya. Saya tuh memahami ini ya. Kalau ketika kita ini merawat orang yang sakit gitu ya, di rumah juga kan ada papa yang sakit juga gitu kan, mama juga sakit, dan ada beberapa orang sakit di rumah gitu. Kadang kalau kita merawat sehari 2 hari, kalau misalnya anak saya kala masuk ke rumah sakit seminggu gitu ya, rasanya kan capeknya tuh aduh, capek sekali ya. Nah, tetapi kalau mungkin sakitnya sakit yang berkepanjangan tuh mungkin membuat kita ini lelah juga ya. Nah, ini tradisi yang tidak baik ya, di mana ada seorang ibu yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan, mungkin anaknya sudah capek ya ngurusi ini ya, dan ibu ini digendong oleh anaknya, anak laki-lakinya ini menuju suatu daerah terpencil di sebuah hutan. Dan di sepanjang jalan, ibu itu tuh mengambil ranting ya. Ini kisah zaman dulu, dia tuh ambil ranting. Ketika dia lewat di jalan, dia lihat ada pohon, dia diambil ranting dan diputus-putus, dibuang di jalan gitu. Sampai kepada satu daerah yang dituju oleh anaknya. Dan ketika sudah sampai di lokasi tersebut, anaknya ini dengan sedih hati dia tuh menangis ya, dan dia mau meninggalkan ibunya. Nah, tetapi sebelum anaknya itu pergi tuh, ibunya tuh bilang, manggil, "Nak, sebelum kamu pergi sini mau ibu kasih tahu," gitu kan. Sepanjang jalan dia tuh bilangin sama anaknya, "Sepanjang jalan aku tuh sudah membuang ranting-ranting yang aku jumpai ya. Tadi aku tuh memetik ranting dan aku tuh buang. Itu nanti kamu lihat di situ ya, supaya kamu itu tidak tersesat ketika kamu tuh pulang nanti di jalan. Ketika kamu pulang menuju ke rumah ya." Ketika mendengar hal itu ya, anaknya itu menangis dan memeluk ibunya. Dan akhirnya ibunya ini digendong kembali ke rumah. Dan anak tersebut akhirnya merawat ibunya sampai Tuhan tuh memanggil ibunya. Ya, kadang mungkin kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ya, ada tantangan yang mungkin kita hadapi hari-hari ini ya. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan, bahwa Tuhan tuh tidak mau kita itu menyerah di tengah jalan ya. Mungkin memang semua itu Tuhan tuh izinkan terjadi ya dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tuh tidak mau kita ini menyerah. Tuhan tuh mau kita itu berjuang dengan sekuat tenaga. Tuhan tuh menilai hidup kita tuh bukan dengan apa yang kita miliki,
dengan pekerjaan mungkin yang kita tuh perjuangkan, kita mendapatkan penghasilan yang tinggi, kita mendapatkan uang yang banyak, kita memiliki kekayaan, yaitu mungkin dilihat oleh dunia, tetapi Tuhan tuh tidak lihat itu ya. Tetapi yang Tuhan lihat tuh adalah bagaimana kita itu berjuang dan meresponi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu dengan baik, dengan benar, meskipun tantangan yang kita hadapi itu tidaklah mudah. Mungkin kita harus bayar harga, kita mungkin harus membayar dengan tenaga kita, waktu kita, dengan finansial kita, dengan pikiran kita. Ya memang mungkin lelah, tetapi ada yang Tuhan inginkan bahwa kita tuh tidak menyerah di tengah jalan dan kita ini tetap berjuang dalam setiap perlombaan yang Tuhan tuh berikan di dalam kehidupan kita. Next. Hidup adalah sebuah perjuangan ya Bapak Ibu Saudara ya. Keluarga yang harmonis tuh harus diperjuangkan. Pekerjaan yang baik harus kita jaga dan harus kita perjuangkan. Hubungan yang baik harus kita jaga, harus kita perjuangkan. Meskipun banyak tantangan yang kita hadapi ya. Pelayanan juga harus kita perjuangkan. Masalah akan terus ada di dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita menyikapi dengan baik, merespon dengan benar, dengan tuntunan dan pertolongan daripada Tuhan, maka kita akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Saya undang siap kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, penyertaan-Mu yang nyata sempurna bagi setiap kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa ketika kami hidup, maka Engkau sedang menempatkan setiap kami ada di dalam sebuah pertandingan rohani ya Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang tidak mudah untuk kami hadapi. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah ada di pihak kami. Engkau menyertai setiap kami. Engkau memberikan satu hal yang pasti di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau menjadikan setiap kami ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami tidak mau menyerah di tengah jalan, meskipun terkadang seringkali kami ini ingin menyerah Tuhan. Tetapi kami tidak mau menyerah di tengah jalan ya Tuhan Yesus. Kami mau terus berusaha melakukan yang terbaik apa yang menjadi bagian kami ya Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menyerah di tengah jalan. Kadang pikiran-pikiran negatif itu berjalan-jalan menembaki setiap kami, sehingga membuat setiap kami ini pinginnya rasanya ingin menyerah. Tetapi kami mau menggunakan perisai iman, kami mau menggunakan ketopong yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh tetap berpikir yang baik, berpikir yang jernih, berpikir yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami pun tahu Tuhan, ketika semuanya itu boleh Kau izinkan terjadi, kami menyadari bahwa kami ini lemah, tetapi Kau sedang rindu membangkitkan setiap kami. Mungkin kami boleh menemukan potensi-potensi yang baru di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Menemukan bakat-bakat yang baru dalam kehidupan kami, untuk kami boleh tampil bangkit ya Tuhan Yesus, menggunakan setiap bakat-bakat itu ya Tuhan. Kami boleh bangkit ya Tuhan Yesus di tengah proses yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, dalam perlombaan yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami pun percaya ya Tuhan, bahwa ada upah yang menanti bagi orang-orang yang menang ya Tuhan Yesus. Shikarala parala 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 parala. Shikiriliki shikarala parala parala. Shikarala patakarala parala parala. Shikarala pakasikiriliki shikarala parala. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan kita menyerah, jangan kita ini berputus asa. Ingat bahwa Tuhan ada di pihak kita, menolong, memampukan setiap kita. Shikiriliki shikarala patakarala parala parala.
Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya, aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya, aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Mari sambil mengangkat tangan, aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Kami mau bernyanyi, kepada Tuhan Yesusku, Kamu telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya, karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Kami mau bernyanyi, kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Apa yang membuat setiap kita ingin menyerah, Bapak Ibu Saudara? Mungkin beban, mungkin persoalan membuat kita ini lelah. Mungkin
Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Persoalan pergumulan itu membebani setiap kita, membuat kita ini pinginnya menyerah. Tetapi Tuhan ingatkan pada sore malam hari ini, ingat bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ingat bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Dia menyertai setiap kehidupan kita. Jangan kita menyerah Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menyerah. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami mau berjuang karena Engkau telah menetapkan setiap kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami bukan orang-orang pecundang Tuhan. Kami bukan orang-orang pecundang, tetapi kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, aku adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Persoalan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini dalam keluarga kita, mungkin sakit, penyakit atau apapun dalam pelayanan kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin membuat kita lemah, membuat kita lelah. Ingat bahwa setiap kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan tidak mau kita ini gugur di tengah jalan, tetapi kita bangkit dan kita bangkit menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari sambil mengangkat tangan kita menyatakan iman percaya kita. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Kami mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya, karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Kami mau bernyanyi. Waktu selanjutnya kita serahkan kepada hamba-Nya. Kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku.
malam hari ini, apa yang telah Kau nyatakan kepada kami gereja-Mu di kota Semarang. Terima kasih Tuhan buat firman yang mengajar kami untuk tidak menyerah dalam segala keadaan. Ya sungguh-sungguh setiap kami yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Yang lemah kembali dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang beban berat diberikan kelegaan, damai sejahtera di dalam nama Yesus. Yang mengalami masalah pergumulan diberikan jalan keluar, pertolongan yang ajaib daripada-Mu di dalam nama Yesus. Nyatakan Tuhan firman-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Setiap kami yang hadir malam hari ini tidak pernah menyerah. Kami terus maju, kami terus bangkit bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu dikenapi, bahwa kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan kami lebih daripada orang-orang yang menang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu telah disampaikan, tapi Roh Kudus Engkau terus berbicara dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Mari umat yang dikasih Tuhan, selalu tinggalkan tempat ini, kembali kita angkat tangan, hati kita pandang kepada Dia. Siapkan hati untuk terima berkat-Nya. Engkau yang sungguh-sungguh datang ke tempat ini dengan hati yang mencari Tuhan. Engkau yang mendengarkan firman-Nya dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka janjinya engkau akan dibawa semakin naik dan bukan turun. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Saat ini pulanglah dengan bawa damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.